arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Malam ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang kegagalan dan keberhasilan umat awam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesungguhnya kita semua tentu mengharapkan keberhasilan. Tidak ada satupun yang mengharapkan itu kegagalan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu kita harus berupaya, ya, berjuang supaya mencapai kita punya cita-cita. Apalagi itu memang menyangkut tentang kebahagiaan. Sang Buddha ada menyebutkan tentang orang yang gagal, ya. Orang yang semasa mudanya tidak menjalani kehidupan suci dan juga tidak berhasil mengumpulkan kekayaan. Ketika dia tua, tidak punya apa-apa. Ini seperti bangau tua, tinggalnya di tepi kolam, tidak ada ikannya. Ya, tuh, tidak ada ikan. Kenapa? Semasa muda menyia-nyiakan usianya itu yang masa muda. Tidak menjalani kehidupan suci, juga miucien. Tidak ada uang. Jadi dia tua di situ, tidak dapat makan di kolam yang tidak ada ikannya itu. Ya, jadi karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu Anda memang sudah memilih menjadi perumah tangga, punya keluarga. Tapi ada juga orang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kumpul banyak uang, anaknya yang nggak beres. Ya, misalnya penyakitan, ya itu. Karena penyakitan, harta orang tua terkuras, rumah dijual, sawah, ya itu orang di desa, sampai utang. Ya, untuk menyembuhkan anak itu ada orang tua itu sampai habis-habisan. Ya, saya kemarin ada dapat satu video, ya satu bapak dihadirkan pada acara Kamma Roy Kiyoshi. Ini Roy Kiyoshi ini seru-seru banget juga nih, lagi ngetop. Ya itu umatnya mengatakan, Bante tolong lihat ini benar nggak ini. Ya hanya lihat sekitar lihat aja. Terlihat begitu ceritanya, bapak itu berani loh. Peserta itu berani tampil tidak ditutup. Ya, dia mengatakan dia sudah habis-habisan, sawah sudah dijual, semua tidak ada lagi apa-apa, jadi utang dia. Karena utangnya banyak, ya. Akhirnya dia ikuti jejak kakeknya, yaitu cari babi ngepet. Cari babi guling kan, babi panggang kan lebih bagus. Malah carinya babi ngepet. Nah, kebetulan kakeknya ini katanya itu punya guru. Nah, dia ke sana. Ya, ini Roy Kiyoshi ini gambar. Begitu dikasih lihat babi ngepet. Anda bisa lihat itu di YouTube atau di mana, gambar gitu. Nah, Roy Kiyoshi mengatakan, kamu kejam. Ya. Kamu tega, dia mengatakan gitu. Kamu tega sekali ya, gitu. Roy Kiyoshi kan orangnya kan belak-belakan. Kamu tega sekali, anakmu kamu jadikan itu. Tuh. Orang itu mengatakan, saya terdesak. Banyak utang gitu loh. Terus ada itu satu moderatornya namanya Robi atau siapa mengatakan, terus babi ngepetnya kapan datangnya, kapan berhubungan gitu. Dia bilang, saya sendiri babi ngepetnya. Dia mengatakan dia sendiri yang berubah wujud jadi babi ngepet. Ini ceritanya. Apakah Anda percaya tidak percaya? Gitulah yang saya lihat. Artinya apa? Orang ini kehabisan harta, kehabisan segala-galanya, bahkan sawah dijual, itu karena anaknya penyakitan. Tidak ada tuh orang tua tuh mengharapkan dapat anak yang seperti itu, betul toh? Kalau anaknya penyakitan, ya lahirnya cacat, sebenarnya ini bukan dari keturunan yang baik. Itu bisa dari alam bawah. Harusnya kan melahirkan anak dari alam dewa, betul nggak? Siapa di sini yang mau mengharapkan anak dari alam dewa? Mau? Brahma? Oh, mau.
Kalau kita punya umat ini banyak anaknya datang dari alam dewa, kan enak tuh. Keturunan-keturunan umat Buddha kan hebat-hebat semua tuh. Datang dari dewa anaknya, datang dari alam Brahma, kan gitu. Masuk di wihara jadi dewa dapur. Ya toh? Dewa penjaga pintu gitu, dewa uang, bendahara gitu. Coba bayangkan kalau keturunan umat Buddha itu dari alam dewa semua. Ini kan agama Buddha bisa hebat loh. Cuma sayangnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata hanya sedikit para dewata itu kalau meninggal, mereka itu jadi manusia, masuk ke dalam rahim manusia. Brahma juga begitu. Sang Buddha mengatakan sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Bukan hanya manusia ke manusia, manusia meninggal jadi manusia, dewata juga begitu. Banyak kan dewata kemana kalau meninggal? Ternyata turun ke alam bawah. Hanya Brahma yang bertahan satu kali. Kalau Brahma meninggal, biasanya mereka itu ke alam manusia atau ke alam dewa, atau kembali ke alam Brahma. Satu tingkatan mereka tidak langsung dari alam Brahma jatuh ke alam bawah. Jadi bukan hal yang mudah mendapatkan keturunan dari alam dewa. Tidak mudah. Banyakan dari mana? Makhluk-makhluk yang sudah terlahir, yang akan terlahir sebagai manusia tapi dari alam bawah juga bisa. Makanya ada anak lahir itu cacat, ya, ada anak lahir bodoh, ada anak lahir susah dididik, ya, ada anak lahir bohoki, payah, itu loh, nakal lagi, itu tidak tahu balas budi, susah dididik, ya, apalagi kalau penyakitan, aduh. Itu kalau penyakitan anaknya itu, wah, uangnya habis. Begitu lahir sudah harus operasi. Ya, ada yang dioperasi jantungnya, ada kepalanya yang tidak punya tempurung kepala. Itu berapa kali bolak-balik keluar rumah sakit. Itu uangnya keluar kayak air itu. Tidak terbendung, nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena telah melahirkan anak yang berkualitas tidak bagus. Sang Buddha mengatakan ada 3 jenis anak. Ya, 3 jenis anak. Yang pertama, anak yang kualitasnya tinggi, kemudian setara dan rendah. Yang tinggi ini artinya papa mamanya itu bukan orang yang baik. Papa mamanya orang jahat, tidak bermoral, pembunuh, pencuri, dan lain sebagainya. Tapi anaknya ini enggak. Anaknya ini bermoral. Tuh. Kalau papa mamanya tidak Buddhis, anaknya Buddhis. Punya keyakinan kepada Tiratana. Papa mamanya enggak. Papa mama enggak Buddhis. Ada biku, memang papa mamanya tidak Buddhis, tapi dia jadi biku. Nah, ini bukan orang biasa. Artinya apa? Kualitasnya tinggi. Tuh, kualitasnya tinggi. Makanya Anda harus berjuang, jangan sampai anak Anda itu nanti Anda yang Buddhis, anak Anda tidak Buddhis. Celaka. Itu Anda telah gagal mengarahkan anak mendapatkan warisan yang terbaik, warisan kekayaan. Tiratana mewariskan keyakinan kepada anak, mengarahkan anak supaya bisa bertemu berjodoh dengan Buddha Sasana. Seperti Sigalaka. Pemuda Sigalaka ini sebenarnya tidak mau ketemu dengan Sang Buddha. Padahal papanya itu Sotapana, papa mamanya Sotapana, pemasuk arus. Berkali-kali dicoba nggak bisa. Akhirnya ketika menjelang ajal, ya, Anda bisa baca di Sigalaka Sutta. Ini karena panjang kalau diceritakan, masih ada yang lain yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi menjelang meninggal pun, ya, ini Papa Sigalaka ini berusaha supaya Sigalaka ini mau bertemu dengan Sang Buddha. Makanya disuruh sebelum meninggal, Sigalaka ini harus memuja 6 arah itu supaya kelihatan aneh. Nah, ketika Sang Buddha lewat, Sang Buddha bertanya, wahai anak muda, apa yang kamu lakukan di pagi buta begini menyembah 6 arah? Nah, itu supaya ketemu dilihat. Karena papanya Sigalaka ini berharap semoga kelakuan anaknya yang menyembah 6 arah itu dilihat oleh Sang Buddha atau murid-muridnya. Nanti kan diajarin Dhamma. Bayangkan aja begitu hebatnya itu papanya Sigalaka itu mengarahkan anaknya. Menjelang meninggal pun masih berjuang supaya anaknya ini bisa berjodoh, bisa ketemu dengan Sang Buddha. Karena berkali-kali disuruh menghadap Sang Buddha, nggak mau. Sigalaka ini nggak mau. Dan dengan cara seperti itu akhirnya ketemu dengan Sang Buddha. Ketika dia memuja 6 arah itu, ketemu pagi-pagi Sang Buddha pindah patah lihat. Kemudian Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara memuja 6 arah dengan benar. Itu ada di Sigalowada Sutta. Jadi kami hanya bisa menyarankan Anda punya perpustakaan di rumah itu,
tolong ada Sigalowada Sutta. Disiapkanlah begitu, ya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mendapatkan ya keturunan-keturunan yang baik, ya, Anda harus, terutama bagi calon ibu, ya, calon ibu, itu Sang Buddha mengajarkan supaya bisa mendapatkan anak yang baik itu, si calon ibu ini, itu pertama-tama dia harus bisa atau cukup kecerdasannya, cukup cerdas. Itu Medhawini, cukup cerdas. Artinya dia juga punya batin yang bagus, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Cukup bijaksana lah. Orang bijaksana itu pasti cerdas. Bukan cerdasnya di sini bisa main mahyo. Cerdas-cerdas yang enggak benar, ya. Ini cerdasnya di sini ini ada unsur spiritualnya. Dia cukup bijaksana. Jadi kalau mau cari calon istri, ya jangan cari yang jangan cari yang bodoh. Ada ciri-cirinya kok. Orang-orang yang, makanya banyak orang tua tidak mau menyetujui kalau anaknya pacaran dengan orang misalnya yang cacat, bodoh. Itu kenapa? Karena memang itu anak dari boleh dikatakan ahetuka, manusia yang atau makhluk tanpa akar kebajikan. Itu ciri-cirinya: lahir cacat, buta, tuli, bisu. Kemudian penyakitan, jelek. Itu ciri-cirinya. Itu datang dari alam-alam bawah. Biasanya makhluk ahetuka itu dari alam bawah. 4 alam apa ya? Alam dugati itu. Ya, kalau kita ini kan normal ya. Itu dwi hetuka. Dwi hetuka ini artinya kita punya 2 akar kebajikan, yaitu aloba, adosa, tapi amohanya belum. Karena rata-rata manusia sekarang ini dwi hetuka. Makanya banyak orang tua itu tidak mau kalau anaknya mau menikah dengan pasangan ya misalnya bisu, ya. Ya, kalau orang buta nikah dengan orang buta, itu. Orang cebol dengan orang cebol. Itu orang tinggi dengan orang ya pilih-pilih aja lah, karena suaminya tinggi, istrinya pendek, gitu. Ya, atau badannya tidak proporsional. Badannya panjang, kakinya pendek. Itu. Atau badannya pendek, kakinya panjang. Ada yang gitu itu. Pokoknya tidak normal. Ya, apalagi bisu, ya, tidak bisa ngomong itu. Ini kalau cari istri yang gitu atau cari suami yang gitu, bisu ini datanya tidak bagus. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan karena jodoh akhirnya jadi. Ada juga orang suka karena jodoh, mau juga menikahi yang seperti gitu. Ya, jadi telah mendapatkan satu bibit yang tidak bagus. Jadi yang pertama calon ibu, ya, banyakkah calon ibu di sini? Atau sudah expire? Ada ibu-ibu yang bilang, Bante terlambat beritahu saya, Bante terlambat sekali. Ini bukan soal terlambatnya, kan kalian kan masih punya keponaan, punya anak, punya cucu, kan bisa diberitahu. Betul tidak? Kan nambah pengetahuan. Ya, kepo sedikit nggak apa-apa. Ketemu dengan keponaan, nah itu harus cerdas loh. Itu harus banyak belajar. Harus banyak baca buku, itu dengar ceramah, harus rajin datang tuh. Itu. Kalau bodoh ya nggak bisa, cukup cerdas itu. Ya makanya ini kalau ada yang mau mendapatkan anak dari alam dewa, yaitu syarat pertama itu cukup cerdas itu. Tidak susah toh? Ngerti ya? Bahasanya kan bahasa Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu ada istilah silawati. Calon ibu itu harus bermoral. Pancasila Buddhis. Ya. Kalau bisa dia juga atasila. Ya, atasila. Soalnya wanita seperti gini itu biasanya itu dari alam-alam tinggi, ya. Suka dia dengan orang bermoral. Kenapa? Wangi. Bagi dewata itu katanya itu kita itu kalau bermoral itu kita wangi. Anda tidak pakai Rexona juga tidak menjadi masalah.
Oh, tidak mandi juga nggak ada masalah kok. Yang penting Anda itu bermoral. Tidak sempat mandi Bante, tapi saya tidak berbuat jahat. Bagus, tapi lebih bagus lagi kalau mandi. Buktinya di alam manusia kan bukan dewata. Anda bukan kan di alam dewa ya? Betul toh? Ya harus mandi. Itu keramas. Nah, jadi silawati ini menjadi faktor yang kedua. Harus Anda upayakan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini memang agak sulit ya, karena banyak orang mengeluh itu tentang mertuanya. Jadi yang ketiga ini harus menghormati mertua, baik sama sanak keluarga dari suami itu. Calon ibu ini loh harus baik sama mertuanya itu. Bagaimana Bante kalau mertua saya itu loh? Waduh, Bante kan tidak tinggal sama dia. Kalau Bante tinggal sama dia kan Bante bisa Bante kan bisa uyak-uyak dia itu. Mertua saya itu Bante, luar biasa sadisnya itu. Saya sudah baik sama dia, tapi dia tidak punya kasih sayang sama saya. Apapun semuanya salah gitu. Saya selalu disalahkan, selalu dicari-cari kesalahan saya. Itu juga karena Anda juga dulu tidak baik. Makanya dapat mertua yang tidak baik. Betul tidak? Ya karena Anda juga tidak baik dulunya, makanya sekarang berdekatan dengan yang sulit-sulit. Itu. Oh, mengatakan mertuanya mertua setan. Kalau Anda mengatakan mertua Anda mertua setan, berarti Anda menantunya setan. Caranya untuk mengalahkan mertua bukan dengan kekerasan, bukan dengan kejahatan. Caranya menundukkan mertua itu dengan balas dengan kebajikan. Yang penting Anda memiliki kesabaran, ikut vipassana, ngerti suara hanya suara, gitu. Mendengar hanya mendengar, gitu kan, gitu seperti gong pecah. Tapi Anda tidak jahat, Anda tidak salah, mertua Anda yang cari salah. Kecuali kalau Anda salah, harus memperbaiki diri. Atau itu sulit Bante, ya memberi. Orang yang suka memberi itu pasti disenangi. Anda sebagai menantu, berikanlah kepada mertua. Apa yang disukai mertua, Anda kasih dia. Misalnya dia suka kue tiaw, kasih kue tiaw. Awalnya mungkin dia mengatakan, taruh sana aja. Begitu Anda pergi, biarin aja. Anda jangan pasang CCTV. Tidak perlu tanya lagi pembantu, tol kamu lihat dia makan tidak itu, dia buang tidak itu. Yang penting kasih aja, kasih dia. Itu bisa meluluhkan. Dia jahat sama Anda, Anda baik sama dia, pasti suatu ketika dia pasti akan berubah. Namanya manusia. Hewan saja kalau dikasih makanan dia bisa menjadi baik. Betul tidak? Oh, ada anjing galaknya minta ampun, matanya merah, liurnya keluar-keluar gitu, menggongkong luar biasa tuh. Ekornya menegang tuh, badannya gede. Namanya anjing. Ini anjing piaraan, tapi galak, lahannya gede itu. Pertama kali datang dia gonggong gitu, nggak kasih makanan, dia makan. Kedua kali dia makan, gonggongannya lain. Nah, ekornya sudah mulai goyang-goyang. Matanya sudah tidak galak seperti tadi, tapi jangan dipegang lagi. Jangan dulu dipegang dulu, kasih makanan terus. Lama-lama dia lihat Anda, dia ekornya lagi goyang-goyang, dia tidak lagi menggonggong. Betul tidak? Itu binatang loh. Apalagi manusia. Ya udah, karena itu menundukkan mertua ya dengan kebaikan, dengan dana, ya, dengan cinta kasih. Kalau Anda kuat cinta kasihnya, kasih. Tapi di atas segalanya itu kesabaran. Sang Buddha mengatakan, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Ya latihlah itu kesabaran itu. Bante sih ngomongnya gampang karena Bante tidak punya mertua. Makanya saya merdeka loh. Jadi diku kan bebas tuh, tidak ada. Tapi memang demikianlah adanya Dhamma itu. Betul. Kalau Anda ikuti Dhamma, Anda akan bahagia. Anda tidak akan kalah. Mengalah untuk menang. Jadi banyak orang tidak ngerti. Dilawan mertuanya. Habis. Begitu Anda lawan mertua, anak setan yang datang. Oh, makin kurang ajar sama mertua, makin bahaya. Walaupun mertua tidak baik.
Kenapa? Karena mertua tidak baik, Anda juga pasti punya karma buruk. Makanya harus fancai, bayar utang. Bayar utang itu pahit. Utang mana Bante? Saya tidak ngerti. Sekarang memang Anda baik, dulu Anda juga tidak baik. Ini bisa musulah masa lalu sama mertua itu, supaya diputuskan aja lah, jangan tambah-tambah lagi ada part 2, part 3 gitu. Ini kan kita mengenal dhamma, jangan sampai nanti kita salah bereaksi itu loh. Itu memang tidak mudah, terus terang tidak mudah bagi orang yang disakiti, yang terlalu dijahati itu sulit. Dia bisa mengerti, saya sudah tidak ada salah, saya sudah begitu, begini salah, begitu salah. Gitu. Ya. Dan Anda jangan lapor kepada mama Anda, nanti mama Anda juga termasuk juga mama Anda juga supporter Anda. Ngajarin anak, lawan. Anaknya malah digosok. Kamu takut apa? Kalau dia akan macam-macam, kamu pulang ke sini aja. Mama terima kamu. Tuh mertuamu itu gitu kurus krempeng. Kamu pulang aja ke rumah mama, itu masih ada kamar di dalam, kamu bisa tidur. Ini mamanya malah ngajarin anaknya melawan mertua itu loh. Bukannya mengajarin anaknya menjadi hormat kepada mertuanya. Nanti lahir anaknya apa? Anak tuyul. Lahir dari alam binatang. Oh bisa. Jangan dikira itu bisa datang lagi, anaknya datang dari saudara Cupakai. Bodohnya minta ampun. Itu tidak ada tuh orang tua mengharapkan anak yang datang dari alam hewan, tidak ada. Tidak ada. Semua orang tua itu mengharapkan anak datangnya dari alam paling tidak manusia atau alam dewa. Tapi itu tidak gampang, tidak segampang apa yang Anda pikirkan. Jadi karena itu ya harus berkorban. Dijahati mertua, kalau yang dapat mertua lebih yang sudah bagus, ya Anda jangan salah. Nanti karena saking bagusnya Anda punya mertua, saking baiknya Anda malah ketiduran. Terus mertua sudah bangun kerja, Anda jam 12 pagi, sudah 12 siang baru bangun tuh. Mertua sudah nyiapin makanan, menantu yang makan. Setelah menantu makan, mertua yang cuci piring. Ini kan kawat darurat. Ada menantu gitu, saking baiknya mertuanya itu sampai mertuanya yang masak makanan. Sudah selesai masak, nanti menantu ini keluar, tek, makan. Kadang-kadang tidak enak, ngomel lagi sama mertuanya. Ma, bocu. Sudah makan, sudah dimasakkan makanan, mertua lagi yang cuci. Hati-hati loh. Ipar-ipar lihat gitu, tahu ipar-ipar bisa tidak senang. Nah, tidak senang. Makanya ciri-ciri wanita yang sempurna itu, istri yang sempurna itu rajin dia. Bangun lebih awal, tidurnya belakangan. Itu istri yang baik. Tidurnya belakangan, bangunnya bangunnya lebih awal dari suaminya. Dia tidur setelah suaminya tidur baru dia tidur. Itu suaminya belum bangun dia sudah bangun. Itu yang ciri-ciri yang bagus. Bisa ya menghormati mertua ya, ingat ya. Ya menghormati mertua, baik sama keluarga suami itu. Ya kalau mau dapat anak dari alam dewa kan memang harus begitu. Ya dapat anak dari alam binatang misalnya, wah apalagi dari binatang buas. Waduh, saya kemarin dikasih video ada perempuan makan itu kepiting hidup-hidup. Wah, itu kepiting hidup-hidup dimakan. Wajahnya sih cantik, tapi bisa makan binatang hidup-hidup kayak begitu. Ini kan calon di mana dia ini wanita kayak gini nih? Anda sudah bisa bayangkan? Kalau ada manusia bisa makan binatang hidup-hidup, nanti dia kemana? Bisa jadi binatang buas loh. Dia tidak akan jadi manusia apalagi dewa. Dia kemana? Masuk ke alam bawah. Bukan binatang biasa lagi, binatang buas yang memangsa makhluk hidup-hidup. Itu bisa jadi serigala, bisa jadi macan, ya. Itu. Oh di Tiongkok sekarang ini banyak orang suka pamer di video kan lagi tuh makan tikus, anak tikus itu hidup-hidup itu bukan ditelan. Kalau dulu kan ditelan baru minum minuman keras. Ini malah dikunyah sampai keluar prek betul, mencret keluar deponya isi perut. Itu manusia bisa makan kayak gitu, manusia apa?
Nah, jangan bangga. Anda nonton begitu, Anda berpikir, saya juga mau coba. Masa dia berani? Masa dia bisa, saya tidak bisa. Itu tikus dikunyah, kelabang dikunyah. Nah, kecoa juga ya? Baunya minta ampun. Itu anak tikus yang belum punya bulu itu loh. Makan hidup-hidup. Banyak kok sudah itu dilihat itu di apa namanya, di videokan itu. Terutama kepiting itu satu mangkok besar tuh dimakan hidup-hidup, kepitingnya keluar ditarik lagi masuk ditutup lagi. Ada yang keluar lagi, karena keluar terus ditarik dia duluan dimakan. Karena dia paling banyak gayanya itu, kepiting itu paling banyak gayanya dia yang lebih dulu dimakan. Itu keluar lari gitu. Ini kalau peristri, Anda peristri punya istri kayak begini, cilaka. Cilaka. Itu ya. Jadi yang ketiga itu ya harap nanti bisa diingat itu menghormati mertua ya. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, calon ibu supaya nanti bisa punya anak yang baik, itu dia harus setia kepada suaminya. Setia kepada suami di sini bukan hanya tidak apa namanya selingkuh, ini luas artinya. Artinya apa? Suami itu diperhatikan. Kalau makan ya makanan dikasih yang terbaik itu. Namanya setia toh, merawat suami. Saya punya mama dulu itu selalu makan kalau makanan ya, ini makanan panas ya. Ya. Itu kasih dulu papa saya dulu. Ibu saya makan yang dingin. Ibu saya makan yang tadi pagi punya atau siang. Kalau makan sore ya, makan malam ya. Itu yang masih siang, yang masih baru ya. Itu kasih dulu papa dulu. Mama makan yang sudah ya, yang sudah tidak segar lagi itu. Semua gitu, sayur, daging apa, semua kasih yang terbaik. Itu termasuk setia. Papa sakit, misalnya suami sakit, istri sudah cepat tanggap. Itu apa yang perlu dia lakukan. Misalnya apa? Masak air panas. Ya toh? Nah, apalagi ya, mungkin bikinkan minuman panas atau jahe atau kasih suami gitu. Ya silakan, ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk? Oh, udah masuk. Ya. Itu ya. Tuh. Makanya istri yang terampil itu ya bisa macam-macam, dia punya servisnya. Ya. Misalnya apa? Dia pintar mengkerik-kerik gitu loh. Ya toh? Kerok-kerok, bukan kerik kalau kerok-kerok badan itu. Ya. Atau tamkuk, kalau bahasa kuantunya itu tamkuk. Pukul badannya suaminya. Gitu. Kalau nggak kuat pukul-pukul gitu, kadang-kadang injak-injak punggungnya. Istri itu naik, punggungnya suaminya diinjak-injak. Habis istri tidak kuat, tapi jangan yang terlalu berat. Kalau istrinya 100 kilo bisa gepeng itu suaminya. Tuh, injak di sini, ya. Saya pernah lihat ada ibu-ibu injak-injak suaminya begitu, supaya suaminya apa? Seperti kena refleksi gitu. Soalnya nggak kuat kalau pakai mijik, nggak kuat. Ini setia kepada suami nih, setia. Selalu memikirkan suaminya, bagaimana supaya suaminya itu baik. Kasih buah-buahan, dia tahu kasih makanan apa yang sehat-sehat, itu namanya setia kepada suami. Nah, kalau istri yang seperti ini ya, calon ibu yang seperti ini punya 4 kualitas ini, itu dikatakan dia punya kesempatan untuk memiliki anak dari alam dewa. Tentu kita berharap semua umat Buddha itu, ya calon ibu itu kalau bisa melahirkan anak dari alam dewa. Wah, kalau banyak bayi-bayi sekarang ini kemudian ikut sekolah minggu, datangnya dari alam dewa, alam Brahma, kan bagus. Itu teman-temannya dari alam Brahma mantau tuh. Oh, teman saya sudah jadi umat Buddha Mahasampati gitu. Nah, Mahasampati lagi bangun wihara. Nah, ya bisa dibantu. Dimanapun dia lahir itu jadi manusia itu selalu temannya datang mengunjungi. Ada dari alam dewa tuh. Tapi kalau datang dari alam bawah, aduh, sudah jelek, penyakitan, on lagi. Aduh, susahnya diajarin tuh, susah banget itu. Ngajarin 1 tambah 1 aja susah. Itu. Kenapa? Idiot, bodoh, rakus, gampang marah. Nah, sering nangis. Tuh.
Ada anak-anak itu susah betul dirawat tuh sama orang tuanya itu. Anak ibunya sampai jadi kurus, kering. Anaknya itu tiap malam nangis saja kerjanya itu. Nakalnya minta ampun. Itu. Ini anak bikin susah orang tua ini. Apalagi kalau belum masih kecil sudah habis harta orang tua gara-gara dia itu. Ada anak itu gara-gara dia main-main api terbakar semua dia punya, papa punya harta. Tuh. Kalaupun tidak, nanti kalau sudah besar harta orang tuanya dihabisin sama dia. Minum apa semua, tidak mau sekolah. Akhirnya habislah harta orang tuanya dan tidak berbudi luhur, tidak berbakti. Tidak tahu balas budi. Ini anak seperti gini nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Makanya jangan hanya sembahyang-sembahyang aja mengharapkan anak semoga baik-baik. Bante tolong dibacakan parita supaya anak saya yang di dalam ini baik. Tidak segampang itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Memang bisa dikondisikan. Karena saya pernah lihat satu video wanita yang lagi mengandung itu dimasukin kabel itu ada dia punya kamera di ujung itu loh. Ya kabel, kalau kabel gini kan bisa korslet ini malah. Masukin ke dalam itu. Ada di TV dikasih lihat itu. Nah bayi itu kan dalam air ketuban. Ini bener dikasih lihat gitu. Nah ini ibunya dikasih didekatin ke blender itu. Jadi ini bayi di dalam ini lagi begini dia di dalam air itu. Begitu blender itu diputar, gitu, bayi ini kaget di dalam. Kaget. Artinya apa? Dia dengar. Suara dari luar dia dengar. Makanya sekarang ini banyak orang memperdengarkan ya yang bagus-bagus. Misalnya musik apa klasik Beethoven ya toh, tapi jangan kasih dengar musik metal. Itu musik metal, itu musik setan itu musik bahaya, bikin orang stres, depresi. Jangan putarin itu. Cari yang bagus-bagus. Apalagi bisa baca parita. Bagus banget. Karena bayi itu ternyata dengar di dalam tuh. Mamanya bagaimana, nanti bayinya bagaimana. Makanya sangat penting calon ibunya. Calon ibu ini yang paling penting. Bagaimana dia mengkondisikan pikirannya supaya bayinya itu nyaman. Kalau ibunya stres, kita bisa bayangkan bayinya juga ikut kena imbasnya. Ibunya sering-sering marah, ngamuk, nangis. Nanti bayinya yang keluar seperti mukanya mau nangis terus. Kalau mamanya suka marah, bayinya jelek juga bisa. Karena pengaruh. Coba kalau calon ibu itu punya meta, cinta kasih, berbudi luhur. Bisa dari alam Brahma yang datang malah. Itu bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan tidak bisa, mungkin sekali, tapi ya harus dikondisikan ya. Jadi anak yang datang kualitasnya tinggi, yang tadi saya sudah sampaikan ya. Papa mamanya tidak punya keyakinan, tidak bermoral, tapi anak ini kok beda ya sama orang tuanya. Ada juga yang setara sama, papanya bagaimana, ibunya bagaimana, anaknya segitu-gitu aja. Ada juga yang anaknya dibawa, papa mamanya baik, tapi anaknya tidak bagus. Ini kualitas rendah. Ya dari sini tentu diawali dengan mencari calon menantu. Ya, siapa di sini yang mau punya anak perempuan? Punya anak laki yang belum nikah, mau nikah, cari calon menantu. Sudah tahu resepnya toh? Ya, kan sudah tahu tadi diberitahu. Carilah calon menantu perempuan yang bermoral, ya kan? Gitu. Ciri-ciri wanita yang baik, ya menurut penjelasan yaitu memang dia dikatakan dewasa, ya bukan umurnya, tapi sikap perilakunya, gitu. Misalnya apa itu wanita yang dewasa itu? Yang pertama, tidak manja, tidak egois, mau menang sendiri, tidak gampang tersinggung, suka ngambek, tidak gampang ngambek. Yang baru pacaran aja sudah ngambek, kekanak-kanakan, itu boros. Misalnya belum pacaran sudah borosnya minta ampun. Itu berarti tidak memiliki wawasan bagaimana pemasukan dan pengeluaran. Jadi ada ciri-cirinya tuh wanita yang dikatakan dewasa. Artinya Meiyu Xiaoqi, tidak gampang tersinggung,
Nah, karena wanita itu memang kalau menikah itu masuk ke lingkungan suami itu repot kalau gampang tersinggung. Harus supel, ya, tidak boleh gampang tersinggung, apalagi gampang marah, gampang nangis lagi. Ya sama anak-anak, sedikit-sedikit nangis. Begitu pacaran, terlambat dijemput aja sudah nangis-nangis, gerung-gerung, jungkling-jungkling gitu. Itu kan masih kekanak-kanakan, betul tidak? Nah, begitu juga kalau cari calon menantu laki. Ya, cari calon menantu laki itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu memang harus bertanggung jawab. Si laki-laki itu harus punya mata pencaharian, bukan pengangguran. Kalaupun dia punya pencaharian, punya kerjaan, cari tahu dulu kerjanya apa. Nah, kalau kerjanya itu melanggar, tidak sesuai dengan Buddhism, misalnya dia penjual daging, penjual ikan, ya, apalagi tukang jagal, oh, blacklist. Oh, jangan mau. Dapat calon suami tukang jagal, wah sorry, lebih baik saya jadi bajang lapuk. Betul, ngapain menikah dengan tukang jagal? Oh, ngeri banget. Menikah dengan nelayan. Di dalam kitab peta waktu itu disebutkan suami istri masuk ke alam bawah peta, anaknya juga, menantunya semua jadi peta. Kenapa? Satu grup nangkap ikan, dapat ikan, seneng, semuanya jadi peta semua. Satu keluarga itu jadi peta semua. Ya, kadang-kadang orang tua itu wariskan pekerjaannya. Kalau papanya tukang jagal, kadang-kadang anaknya juga. Kenapa yang datang juga yang jelek-jelek? Papa tukang jagal, yang datang itu bukan anak dari alam dewa. Umumnya seperti gitu. Langka lah, kalaupun ada itu mungkin utang karma apalah dewata itu sampai harus ke situ. Biasanya sih itu datanya yang tidak bagus. Ya, jadi karena itu carilah calon menantu laki yang memang bertanggung jawab, bisa mandiri. Karena di dalam kitab, dalam Manggala Sutta dikatakan membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri. Kalau tidak punya uang, apa yang mau disokong? Betul tidak? Mau kasih makan apa? Nggak ada, nggak bisa. Oh, Bante kan nanti kalau menikah kan dia pasti bertanggung jawab kalau sudah punya anak satu. Oh, jangan mimpi. Anda berani mempertaruhkan Anda punya kehidupan nanti. Kalau sudah punya anak baru dia kerja, oh jangan berpikir seperti gitu. Jadi selidiki dulu. Kadang-kadang juga ada banyak uang. Kadang-kadang calon suami itu sudah punya uang banyak. Itu pun belum menjamin. Bisa bangkrut loh. Hati-hati. Jangan juga memandang remeh orang yang tidak punya uang. Walaupun dia sudah punya pekerjaan tapi hasilnya tidak sebesar yang Anda bayangkan, belum tentu juga. Siapa tahu nasib orang bisa berubah. Orang punya jalan hidup. Itu Li Ka-shing, orang kaya dari Hong Kong itu. Dulu tahu nggak? Dia sampai berhenti bekerja loh. Ketika usianya 12 tahun, papanya meninggal. Dia harus kerja di pabrik plastik. Itu Li Ka-shing punya masa lalu. Akhirnya apa? Dia sendiri punya pabrik plastik. Sekarang dia jadi konglomerat. Dulu tidak ada apa-apa. Ah, itu dia. Jadi cari calon menantu itu ya Pak, yang pasti memang dia bukan pengangguran. Orangnya baik, rajin, ya, tekun, bertanggung jawab. Yang kedua, calon suami itu ya harus tidak mata keranjang. Oh, kalau pacaran aja belum putus dia masih punya 1, 2, 3, 4. Kan belum ada ikatan betul. Pacaran aja sudah tidak setia. Kecuali kalau putus baru cari yang lain. Kan belum ada ikatan, pacaran, penjajakan nggak cocok cari yang lain. Ini belum putus. Nanti di sini bohong-bohong dia. Saya kemarin tidak bisa datang ya, karena mobil saya mogok. Kenapa ada yang lain? Oh, belum nikah aja sudah. Itu tidak setia itu. Jadi carilah calon menantu yang setia. Yang ketiga, bukan pemabuk, juga bukan penjudi. Ya itu. Karena ada yang tanya kemarin, Bante kan hanya soroti perempuan, wanita. Kalau cari suami gimana? Ya, tuh. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memiliki anak dari alam dewa.
dari alam yang bagus. Harus si calon ibu ini mengkondisikan 4 hal ini supaya nanti bisa mendapatkan anak dari alam dewa. Ratu Mahamaya bisa melahirkan seorang bodhisatta. Ini juga bukan wanita biasa. Tidak mudah, apalagi calon Buddha. Hari kelahirannya sekarang ini adalah kelahiran terakhir untuk mencapai kebudaan. Itu diawali dari mana Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Tentu dari praktik dhamma. Semua yang bagus-bagus itu datang dari bagus-bagus. Kita sama semua ini, ya, punya masa lalu, ya, punya masa lalu. Tapi sekarang setelah kita mengerti dhamma, tentu harus bisa menjadi lebih baik. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena semua orang itu menganggap, ya, keberhasilan itu kalau dia bisa mencapai hal-hal yang memang menjadi harapan orang banyak. Misalnya punya kekayaan, ya, bisa bertahan lama, punya keturunan, semuanya baik-baik berhasil. Tapi di dalam ajaran Sang Buddha, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada disampaikan tentang kegagalan, kemunduran umat awam. Saya menyatakan ini, menyampaikan yang tadi itu secara umum, ya, punya harta, punya punya menantu yang baik, ya, itu secara umum saja. Tapi Sang Buddha ada menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya, yaitu kegagalan atau kemunduran umat awam. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Sang Buddha sampaikan kalau orang itu berhenti menemui para samana. Ya, dia berhenti menemui para samana atau para biku. Dia berhenti menemui. Di dalam Manggala Sutta juga disebutkan mengunjungi para pertapa itulah berkah utama. Sama nananca dasanang etam manggala utamang. Jadi cocok kalau Anda itu bawa anak-anak itu ke wihara, misalnya orang tua bawa ke wihara, berdana makan, nah, anaknya dikasih ketemu dengan biku. Kadang-kadang ada orang tua juga suruh bertanya, anaknya disuruh bertanya kepada bantenya mau tanya apa gitu. Jadi ada dhamma sakacca. Itu orang tua yang baik. Dia mengkondisikan anak ini supaya dapat berkah utama. Jadi yang pertama kemunduran umat awam itu kalau dia berhenti menemui para samana. Yang kedua, dia mengabaikan dhamma sejati. Artinya dia tidak mendengarkan dhamma. Ada ceramah, dia tidak hadir. Ada buku dikasih, tidak dibaca. Ada kaset video apa gitu dikasih, tidak pernah diputar. Ada CD, nggak diputar. Dia tidak nonton, tidak dengar ceramah. Kalaupun ceramah yang dia dengar bukan dhamma sejati. Hati-hati loh ya mendengar ceramah juga kalau tidak ada sumbernya. Sekarang saya lihat juga banyak penceramah itu menyampaikan pembabarannya itu tidak sesuai sebenarnya. Tapi banyak orang seneng. Ya, ini karena ada level marketing. Saya dengar ceramahnya kayak gitu. Gini tuh ceramahnya. Di mana sumbernya? Di mana dhammanya? Hati-hati loh. Dhamma seajaran Sang Buddha bukan di situ. Itu Tipitaka itu loh kita jadikan sebagai acuan, bukan hasil pemikirannya. Kalau kosong gitu, kosong nggak ada dhammanya, itu tolong hati-hati. Hati-hati karena salah satu kemunduran umat awam itu kalau tidak mendengarkan dhamma sejati. Harus ada penyampaian dari Sang Buddha sendiri. Suttanya, sumbernya dari mana? Boleh penjabarannya begini, tapi ini betulkah dari Sang Buddha punya penjelasan ini? Kalau tidak bisa, tidak ada connect ke sana, itu hati-hati. Seperti dapat yang banyak, selalu berbicara tentang banyak begitu. Itu loba. Dhamma itu sebenarnya apa? Mengajarkan kita supaya tidak seperti itu. Betul kita ingin maju tapi dengan cara yang baik. Bukan mengabaikan dhamma. Kita kepingin wihara tambah banyak, tapi ingat, ada caranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi mungkin nanti Wihara Mahasampati ini harus punya tim seleksi. Ya, harus betul-betul menyeleksi pembabaran dhamma, karena ini dhamma sejati. Dari mana sumbernya ini loh? Ngomong ini terlalu duniawi, tidak ada isinya. Tidak ada isinya, tidak ada dhammanya di dalam. Jadi itu nanti bisa menyebabkan orang tidak mendengar dhamma sejati sesuai dengan Pitaka. Kalau tanya, oh ada sumbernya Anguttara Nikaya, oh ada Majjhima Nikaya, oh ada sumbernya kini, enak.
Walaupun pembabarannya tidak pakai bahasa Pali. Kalau pakai bahasa Pali semua kan nanti umatnya malah ngantuk. Karena kita bukan belajar bahasa Pali, betul tidak? Ya, kita kan pakai bahasa komunikasi kini lah. Saya juga bukan dari orang yang sampai sekolah tinggi-tinggi, tapi saya berharap semoga apa yang saya sampaikan Anda ngerti, gitu aja. Itu. Ya, jadi kemunduran umat awam itu kalau dia mengabaikan dhamma sejati, tidak mau mendengarkan dhamma. Makanya wihara itu dibangun nanti itu semoga nanti itu letaknya pas. Ya, tidak begini, ya toh. Orang mau keluar apa harus dari sini. Mau ke WC kok jalannya ke sini. Harusnya kan ke belakang. Kalau mau pergi shopping di belakang. Nanti kalau bikin dharma salah pintunya di sini, Pak Idi kan lucu. Mau pergi shopping orang jalan gini. Nanti bantuan ceramah. Ya juga tidak boleh dilarang kalau orang mau pergi shopping, tidak bisa dilarang kalau mau kebelet. Ya, tapi karena ini tempatnya tidak kondusif, makanya bantulah sebarkan itu semoga nanti wiharanya cepat jadi. Ya kalau gini kita maklum. Ini pun juga sudah bagus daripada yang dulu lebih kecil lagi. Lebih kecil, ini kan lebih luas ini. Dulu kan kecil, manjang. Ini kan Bante punya mata kan gini kan lumayan. Itu. Jadi ia berhenti atau ia tidak mendengarkan dhamma sejati. Ini bahaya. Makanya umat Buddha itu ya kalau sudah tidak ke wihara, ada SPD tidak hadir, ya ini pertanda tidak bagus atau wihara itu sepi. Ya, SPD diadakan sudah ada panitianya cepat repot-repot kerja, bantenya juga sudah transit kiri kanan. Ya, ada lagi yang jemput, ya. Itu malah yang datang tidak maksimal itu. Kemudian kemunduran umat awam yang ketiga itu Sang Buddha sampaikan yaitu ia tidak melatih moralitas pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi umat awam yang ingin maju itu tidak mau mundur, dia harus melatih moralitas yang lebih tinggi. Artinya apa? Dia harus melaksanakan uposatha misalnya, sewaktu-waktu atasila. Bagaimana Bante kalau saya tidak bisa atasila karena saya ini kan public relation. Saya harus pakai bulu mata palsu. Saya ini kan pramugari. Kalau saya tidak pakai gitu nanti saya dipecat. Saya harus pakai. Oke lah. Anda tidak melaksanakan 8K tapi bisa 7. Kan bisa 7. Kan 1 nggak bisa. Memang betul ada pekerjaan itu kalau Anda tidak make up itu nanti kelihatan tidak sesuai dengan Anda punya posisi. Betul. Seperti pramugari. Pramugari itu kalau biasa-biasa itu orang tidak akan anggap dia. Harus dia lain itu loh, lain itu. Tapi saking lainnya malah jadi jelek. Ya, saya berkali-kali lihat ini aneh, bulu matanya itu seperti pakai sapu ijuk. Kaku. Kalau berkedip-kedip itu seperti boneka. Pernah ingat boneka dulu-dulu ada boneka yang matanya bisa gerak-gerak gitu? Kelopak matanya terbuka tertutup. Itu bulu matanya kan seperti sapu ijuk. Itu. Tapi ya begitulah. Makin kelihatan bulu matanya seperti gitu, makin mereka menganggap mereka punya pekerjaan itu sudah dijalani dengan baik. Ya saya nggak ngerti yang mananya yang bagus, saya tidak tahu. Selera wanita Pak. Saya nggak ngerti. Ya, itu memang kita tidak bisa pungkiri. Tapi kan tidak semua umatnya kan kerjanya gitu. Tidak semua umatnya itu kerja di tempat-tempat seperti gitu. Harus ada make up itu loh. Apalagi sampai kasih hitam-hitam di sini matanya. Itu saya kalau waktu kecil lihat itu gambar hantu dikasih hitam sininya. Itu dikasih gelap-gelap itu matanya itu ada seperti cincin gelap. Makin gelap makin mengerikan itu. Kalau sekarang ini seperti kena pukul. Itu hitam. Itu nggak bagus, orangnya putih kasih hitam begitu kan kelihatan banget. Kelihatan hitamnya nggak bagus kalau menurut saya loh ya. Terserah selera orang masing-masing, ini kan relatif. Orangnya sudah putih dikasih hitam kan ngejreng gitu loh. Kelihatan seperti kurang tidur. Itu atau terlalu gelap khusus matanya aja gelap. Kalau menurut saya itu malah tidak cocok kalau menurut saya itu. Tidak pas, tapi oke lah.
itu urusan mereka sendiri. Jadi bisa 7 sila, itu boleh, Anda laksanakan aja. Tidak bisa makan setelah lewat tengah hari. Anda makan jam 1 juga nggak masalah. Setelah makan jam 1, Anda tidak makan lagi. Oke kok, tidak harus jam tengah hari. Begitu baru jam 12, sendok garpu. Ada dulu saya pernah lihat orang makan kayak begitu. Dia makan itu sambil liatin jam. Begitu jamnya pas 12-nya itu tak itu langsung sendok juga garpu. Padahal nasi masih ada, bisa berapa sendok. Aduh. Ini malah mengenal agama Buddha malah on. Heran saya. Kenal agama Buddha kok malah tambah kelihatan tambah bodoh itu loh. Lewat-lewat juga nggak apa-apa. Seandainya pun kalau makan lewat jam 12.30, enggak menjadi masalah. Setelah makan selesai, itu selanjutnya tidak makan yang padat. Tapi jangan juga makan jam 3. Terlalu jauh toh? Ya gampang-gampang aja kok sebenarnya. Makan jam 12.15 selesai, jam 12.30 selesai, oke kok. Saya kalau ke India itu enggak menjadi masalah. Nanti Bante ini terlambat sedikit, Bante cincailah. Yang penting masih bisa makan. Soalnya kok kalau ikut tur nggak makan kan malah capek tuh. Itu jangan masuk sopirnya disuruh kebut-kebutan. Oh sopirnya disuruh kebut-kebutan tabrak sapi kan celaka tuh. Oh di India tabrak sapi bahaya loh. Kita kadang-kadang itu sapinya orang nanti kenabrak. Nabrak orang katanya bisa diurus, tapi kalau nabrak sapi celaka. Nah itu jadi ya itu gitu. Ya jadi sebagai umat awam kalau tidak mau mundur, ya itu harus melaksanakan sila yang lebih tinggi. Sila yang lebih tinggi ini juga bisa dijabarkan seperti apa? Tidak mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik. Misalnya tempat karaoke, stop. Ya toh? Tidak. Itu tempat-tempat yang tidak pantas lah, jangan dikunjungi. Itu. Seperti di pantai di Bali, pantai Kute. Ya. Itu kan orang yang lewat di sana kan pakaiannya nggak pantas. Ya janganlah berkunjung ke situ. Moralitas lebih tinggi yaitu tidak nonton sesuatu yang membuat Anda itu semakin loba, dosa. Nonton itu, gara-gara nonton itu kita menjadi semakin kilesanya semakin berkembang. Kalau tontonannya bagus ya silakan aja. Tapi kalau tontonannya itu menjurus ke arah yang lebih buruk, ya jangan. Di Cungko itu saya dengar itu diputar film-film yang bagus. Supaya anak-anak yang nonton itu bisa mendapatkan manfaat. Misalnya, itu ya saya pernah cerita Cho Sin-che dengan mamanya dihadirkan. Ya toh? Itu bagus malah. Kalau kita di Indonesia lain, kasih nonton suami-suami takut istri. Aduh. Cilaka deh. Kasih nonton yang ngajarin anak-anak itu lihat yang jelek-jelek itu loh. Itu harusnya filmnya itu agak malam. Kalau perlu sampai seperti Rawi Kiyoshi itu jam 12 malam. Karena hanya orang besar yang bisa nonton, anak-anak bahaya loh. Nonton kayak begitu bisa kena pengaruh, namanya anak-anak tidak ngerti. Ini masih berkembang, dia tidak ngerti itu. Ya, itu tidak menonton yang tidak bermanfaat. Itu kan moralnya lebih bagus. Yang keempat, supaya umat awam itu tidak mundur, ya Sang Buddha sampaikan, kemunduran umat awam itu kalau dia penuh kecurigaan, terlalu curiga kepada para biku senior, biku yang menengah, apalagi yang junior. Terlalu banyak curiganya itu loh. Kecurigaannya sudah tidak ketulungan, sampai pasang CCTV di ruang tamunya biku. Itu kan ruang pribadi biku, tidak boleh dipasangi CCTV. Kalau mau pasang CCTV harusnya di luar, jangan di ruangan orang bantinya yang tempat ngobrol. Siapa tahu bantinya ngorek-ngorek kuping. Nanti kerekam itu tuh di CCTV. Anda lihat ketawa bantinya lagi ngorek-ngorek videonya gitu. Tidak sopan. Ingat loh ya, kalau Anda memperlakukan biku seperti gitu, nanti ketika Anda menjadi biku tahu rasa nanti. Jauh lebih berat lagi. Memperlakukan biku dengan tidak semestinya itu berbahaya loh. Karena orang-orang yang menjadi biku itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Kalau dia kurang kebajikan, pasti seleksi alam, pasti lepas dia. Seleksi alam. Kalau dia kurang kebajikan, tidak punya keyakinan, apalagi hidupnya semasa jadi biku tidak baik, pasti dia akan kalah sendiri. Yakinlah. Anda tidak perlu jadi hakim, apalagi jaksa.
ada sangga yang ngurusin. Yang penting Anda tidak penuh kecurigaan. Kecurigaannya semakin meningkat luar biasa kepada para biku. Begitu para biku dijemput orang gitu turun, Anda lewat di situ, Anda jadi kepo, lihat tuh siapa yang jadi sopirnya, perempuan atau bencong. Oh, Anda kepanasan, curiga terlalu hebat. Begitu Bante angkat telepon, Anda sudah berpikir siapa yang telepon itu, janda, Xiao Xie, atau siapa? Itu jelek tuh. Bikunya itu dijadikan seperti tersangka. Aduh, teganya. Itu. Ini kemunduran bagi umat awam. Kenapa? Kalau dia sudah curiga kepada para biku seperti itu, akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika dia mendengarkan ceramah, dia selalu cari-cari kesalahan. Jadi yang kelima itu kemunduran umat awam. Dia mendengarkan ceramah Dhamma, tapi dengan tujuan untuk mencari celah supaya bisa mengkritik atau mencari-cari kesalahan si penceramah. Nah, itu dia. Itu kemunduran umat awam. Kalau dia sudah mulai mencari-cari kesalahan si penceramah. Karena dia mendengarkan Dhamma sebenarnya bukan untuk mendapatkan manfaat, tapi dia cari-cari kesalahan. Nah, karena dia sudah seperti gitu mencari-cari kesalahan, akhirnya apa? Yang keenam, dia mencari orang lain untuk menerima dananya. Orang lain di sini dari pihak luar. Dia berdana kepada pihak luar. Ada wihara dibangun, dia tidak mau berdana. Tapi kalau pembangunan yang lain dia mau berdana. Begitu juga dengan dana makan. Tidak mau berdana makan kepada para biku, tapi dia mau berdana makan kepada para pengemis. Dia menganggap pengemis itu lebih bagus dari bikunya. Kenapa? Ya itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sikap yang tidak benar. Saya pernah bertemu dengan satu orang di luar negeri, dia jadi biku Indonesia, kurus, suka mengembara dia. Saya tidak kenal dekat tapi pernah ketemu berapa kali. Setelah dia pulang ke Indonesia, lama tidak ketemu, saya mendengar kabarnya meninggal. Kenapa? Dia sebenarnya ini tidak terlalu pandai ceramah, setahu saya seperti gitu. Dia pulang ke kampungnya, ini saya dengar cerita, saya tidak menyaksikan sendiri. Biku ini pulang ke kampungnya, entah bagaimana, itu tempat tidurnya ditaburi gula, supaya banyak semut. Ini bikunya mau diusir dengan cara seperti gitu. Karena nggak pergi-pergi, lampunya diketapel, di balonnya dikasih pecah. Saya hanya berpikir pada waktu itu, ini bikunya ini karma apa yang dia lakukan dulu? Karma buruk apa biku ini sampai diperlakukan umat seperti gitu? Saya tahu sih, kita tahu pasti umat itu celaka nanti. Umat yang menabur gula di tempat tidurnya bantenya itu celaka besar, dia itu bisa masuk neraka. Tapi yang saya perhatikan ini bikunya ini loh, kok sulit banget jadi biku. Tempat tidurnya aja dikasih gula, ditaburi gula supaya bantenya itu nggak bisa tidur penuh dengan, kok bisa seperti gitu loh. Kenapa? Ini dulu pasti jahat bikunya, ini dulu kelahirannya lampau, pasti jahat juga kepada biku. Makanya ketika dia jadi biku, dia dapat rintangan yang luar biasa. Akhirnya dia lepas jubah. Nah, karena dia tidak cocok, karena memang sudah pas jadi biku, karena memang saya tahu bikunya ini memang sangat strict. Saking striknya sampai kurus gitu, tuh bawa bul kemana-mana di Thailand mengembara gitu, pulang ke Indonesia gitu, diperlakukan seperti gitu, lepas tidak lama meninggal. Karena dia tidak bahagia menjadi perumah tangga. Ada memang orang seperti gitu. Dia tidak bahagia kalau hidup berumah tangga. Ya ini suami meninggal. Inilah salah satu sebab kenapa sampai diperlakukan umat seperti itu. Karena dulu juga jahat menghadapi biku. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu tidak memperlakukan para samana seperti gitu. Kalau tidak bisa berdana makan oke, tapi jangan sampai Anda membanding-bandingkan. Lebih bagus saya berdana kepada pengemis di jalan, artinya kan sudah banyak makanannya. Lebih bagus kita kasih pengemis di luaran, kan itu kan lebih nyata nggak dapat makan. Anda boleh berdana kepada pengemis, tidak ada yang larang. Kalau yang larang malah jelek. Tapi Anda jangan sampai mengatakan bikunya sudah banyak makanan, ngapain dikasih lagi makanan? Wah, ini dia. Anda tidak mau berdana, oke-oke aja. Tapi jangan sampai berkomentar seperti itu. Silakan aja, Anda punya hak mau berdana kepada siapa. Tapi jangan mengurangi orang punya
ketulusan berdana. Karena para biku juga itu sebenarnya yang makan itu, ya itulah kalau pintunya di depan. Maklumi aja. Lain kali kalau minum jangan terlalu banyak. Ya, xiaopian dulu. Ya itu. Jadi karena dia mengutamakan dia cari orang untuk menerima dananya, ya, dari pihak luar. Itu. Akhirnya yang ketujuh, dia mengutamakan di situ. Ketika ada apa-apa di situ dulu dia. Di situ dulu dia berdana dulu. Tidak lagi kepada wihara atau kepada para biku, dia selalu mencari misalnya di panti jompo, panti asuhan gitu. Bahkan ada yang pernah mengatakan itu ada pengemis di perempatan jalan di sana. Nggak usahlah ke wihara berdana makan, bantainya kan sudah banyak makanannya. Itu sana loh, di pinggir jalan itu loh, orang yang tidak punya kaki, orang yang tidak punya anak, gelandangan di situ kasih makan aja. Oh, Anda bandingkan biku dengan gelandangan, dengan pengemis, dengan orang yang tidak punya kaki. Keliru besar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Justru mereka itu lahir dengan kondisi seperti itu karena kebajikannya kecil. Bukan orang spesial. Kita para biku tidak pernah melarang. Bagus, seneng kok. Jangankan untuk kepada manusia kayak gitu, kepada hewan pun boleh berdana. Tapi Anda jangan sampai membandingkan lah. Apalagi mencari pihak luar. Misalnya apa, tempat ibadah orang, agamanya lain, Anda menyumbang ke sana. Oh, wiharanya aja nggak mau disumbang. Itu namanya apa? Mengutamakan dari pihak luar situ. Ini 7 kemunduran bagi umat awam. Ini sumbernya ada di Anguttara Nikaya, Anda bisa mencarinya di kelompok 7. Ada judul kemunduran di situ, Anda bisa cari. Ya, saya ulangi lagi yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia berhenti mengunjungi para samana atau para biku. Yang kedua, dia mengabaikan dhamma sejati, tidak mau mendengarkan ceramah, tidak mau juga baca buku dhamma. Kalaupun dia baca buku dhamma, selalu bukan dhamma sejati, itu kupasan orang. Orang-orang yang punya pemikiran, dia tidak cari sumbernya yang asli. Hati-hati, hati-hati. Salah satu kemunduran agama Buddha, kalau umatnya itu lebih tertarik dengan yang gitu-gituan daripada dhamma sejati. Ingat, dhamma sejati. Ini benar-benar Sang Buddha sendiri khotbahkan. Sang Buddha sendiri sampaikan itu loh. Ada sumbernya jelas. Tapi dia lebih suka baca buku-buku yang kadang-kadang itu tidak ada, boleh dikatakan itu kulitnya juga bukan. Kenapa? Karena itu sangat tidak sesuai dengan dhamma. Mengandung lobah, mengandung trik-trik, cara-cara yang tidak benar. Itu malah yang sekarang digemari itu. Yang kayak multi level marketing itu. Hati-hati, hati-hati. Jadi cari yang dhamma sejati. Yang ketiga, dia tidak melatih dirinya dalam moralitas yang lebih tinggi. Yang keempat, dia penuh kecurigaan. Kecurigaannya semakin hari semakin meningkat kepada para biku. Jangankan untuk yang junior, yang senior aja dicurigai, apalagi yang junior. Itu. Yang kelima, dia mendengarkan dhamma dengan maksud untuk mencari celah, untuk mencari kesalahan atau mengkritik. Orang mendengarkan dhamma itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian selanjutnya yaitu dia mencari pihak luar untuk berdana. Dia cari lahan orang dari pihak luar untuk diberikan dana. Ya, saya pernah dengar orang itu selalu datang cari orang pintar. Kalau dananya ke orang pintar itu gede sekali. Saya bukan iri Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya tidak iri kok. Dia berdana ke dukun, ke orang pintar itu gede banget, jutaan dia berani kasih loh. Kalau wihara itu loh, itu marilah kita berdana itu. Itu kalau jalan itu kota-kota kantong itu, ya 5.000, 10.000 goceng. 10.000. Kalau kasih orang pintar, bisa banyak sekali itu dia kasih itu. Kenapa? Ya itulah dia menganggap itu lebih hebat.
Sebenarnya topik-topik ceramah itu ya, itu sangat digemari umat itu kalau sudah menyangkut tentang metafisika seperti Roy Kiyoshi. Oh, kalau ada bikunya Bante Kiyoshi, saya yakin pasti cepat terkenal tuh. Ceritanya tentang gambar-gambar hantu. Oh, coba Anda nonton itu Roy Kiyoshi, kan gambarnya semua jelek-jelek. Semua yang gambarnya apa, pocong. Oh, kemudian ada yang kepalanya 3, ada yang kepala, ada ususnya terburai, kan gitu. Kenapa gambar-gambarnya Roy Kiyoshi itu kebanyakan yang begitu-begitu? Karena memang lebih banyak makhluk-makhluk begitu. Lebih banyak daripada yang terlahir sebagai dewa. Dewata tidak ada urusan dengan yang gitu-gitu, apalagi pesugihan, pelet. Oh, ini nipu, was santet nih. Pas dah tuh. Cari dah yang gitu-gitu. Kadang-kadang ke kuburan lagi cari sesuatu. Itu kan semua kan makhluk-makhluk yang gitu-gitu digambar sama Roy Kiyoshi. Artinya apa? Manusia sudah nggak benar. Cari hoki aja. Masih hubungan yang begitu-begitu. Kemarin kan sudah dijelasin ya. Bagaimana cara mendapatkan kejayaan, keberhasilan kan? 4 roda itu loh. Dhamma itu luar biasa Bapak Ibu. Di situ sudah ada. Kalian mau tidak mempraktekkan itu? Mau nggak? Ya. Kalau kalian tidak mau mendapat yang instan, ya akhirnya ketemu apa? Yang gitu-gitu, yang instan-instan semua itu, dapat kekayaan dengan cara yang sebenarnya bukan dari sana, yang benar juga sih. Kalian juga sendiri sudah punya hoki. Datang ke orang pintar, dikira orang pintarnya kasih hoki, padahal kalian punya hoki sebenarnya. Sebenarnya ya gitu-gitu aja, bukan paranormalnya yang kasih Anda hoki. Anda sendiri sudah punya hoki, datang tanya orang pintar, Anda punya usaha melesat, bukan dari paranormalnya sebenarnya. Kalian sendiri punya usaha, kalian sendiri punya bibitnya sudah bagus. Itu. Ya, jadi kemunduran umat awam yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya dia mengutamakan pihak luar itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kegagalan dan keberhasilan umat awam, termasuk di sini kemunduran, apa yang Sang Buddha sampaikan ini sebenarnya bukan dari hal materi, ya. Ini dari hal apa? Kemajuan spiritual. Sang Buddha tidak memandang harta duniawi itu sebagai hal yang utama. Itu hanya dasar untuk peningkatan kualitas hidup, memperbaiki orang punya kualitas. Dengan mendapatkan kekayaan itu, orang itu bisa menunjang anak dan istri, bisa membantu teman-teman, ya kan? Bisa bayar pajak. Kan kau Jokowi tersenyum untuk bayar pajak, tax amnesty. Oh, bukan untuk dia loh. Itu kan untuk negara toh, untuk bikin jalan, untuk apa, itu kan semua sudah diatur seperti gitu. Kemudian bisa juga menjamu tamu, ya. Bisa juga untuk para samana. Anda punya materi yang cukup, Anda bisa menyokong kehidupan para samana. Itu kalau punya kekayaan seperti itu. Tapi Sang Buddha menyampaikan kemunduran umat awam itu yang 7 tadi itu. Ya. Sudah berhenti menemui para samana dan seterusnya. Jadi itu Anda harus perhatikan, apakah ada di antara satu poin itu yang Anda sering lakukan. Kalau ada, ya jangan cepat-cepat dihilangkan. Misalnya kecurigaan, ya toh, mencari-cari kesalahan, terlalu banyak mengkritik. Itu ingat loh ya, itu biku-biku di zaman Sang Buddha juga ada yang tidak benar. Awalnya tidak benar, setelah Sang Buddha nasihati malah menjadi sotapana. Betul tidak? Kan banyak tuh. Bahkan ada yang pernah mau memanah Sang Buddha tuh. Pemburu mana Sang Buddha, panahnya kan nggak bisa dilepas. Ya, Sang Buddha kasih ceramah dhamma begitu, jadi sotapana malah. Jahat tapi bisa menjadi sotapana. Kenapa? Karena parami. Ya, parami. Itu kondisi-kondisi seperti gitu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya umat juga tidak mundur. Kalau umat juga mundur, para biku juga berada dalam kesulitan. Itu di satu tempat kalau umatnya tidak berbakti, para biku juga susah jadi biku di situ.
Maitreya Mahayana itu diajarin apa dasarnya? Bakti. Bukan cari-cari kesalahan. Makin banyak Anda belajar Dhamma, Winaya, Biku, nanti Anda menjadi hakim. Menjadi pengetuk palu. Tek, tek, tok. Gitu. Jadi jaksa. Mengadili para biku. Itu. Makanya kalau kita lihat itu Mahayana Maitreya itu kenapa begitu berkembang, itu padahal suhunya juga biasa, ada punya istri, punya keluarga, tapi mereka begitu baktinya luar biasa. Kenapa? Ya itu diajarin dulu yang gitu-gituan. Makanya kan koto itu kan bakti. Tapi Anda kan tidak koto di sini. Nanti Anda koto gitu, aduh biu, besok sudah nggak datang. Sujud bakti, hormat kepada para biku. Kita juga hanya berharap semoga para biku juga menjadi teladan. Jangan tidak di depan orang tidak menjadi biku yang baik, karena akan mengurangi juga keyakinan umat. Tapi kan Anda kan sebagai umat, otomatis Anda punya status sebagai umat. Jangan sampai ada yang salah satu dari 7 ini, apalagi kalau semuanya. Itu makanya saya sampaikan sekarang ini, supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menjadi umat yang tidak mundur. Karena memang lama-lama memang seperti itu. Ya, agama Buddha ini ya, ini memang bisa mengalami kemunduran. Ya, itu bukan karena dari pihak luar, tapi dari pihak dalam. Orang dalam sendiri. Saling sikut, menjatuhkan karena loba, dosa, moha, iri melihat kemajuan orang lain, ya, tidak suka. Ya, Romo tidak suka lihat bikunya dipuja oleh banyak umat. Ya, ini juga satu pertanda Romonya jadi panas hatinya. Ya, harusnya Romo ini membantu, bukan mencari-cari kesalahan. Karena Romo juga itu termasuk umat sebenarnya. Belum ditabiskan menjadi samana atau biku. Saya mendengar-dengar Mangga Budi di pusat, saya terang-terang aja ngomong, Mangga Budi di pusat itu dengan bikunya itu tidak bagus. Ya, saya dengar laporan seperti itu, sangat menyedihkan mendengarkan ini. Ya, kita ini kecil, Theravada itu nggak besar. Ya, tidak besar. Topik saya pilih ini sebenarnya itu tujuannya ke sana. Kemunduran umat awam. Itu. Memang ada biku tidak benar, tapi tidak semua toh. Nah, hati-hati, tidak semua. Jadi bawa gitu ceramah, nanti gara-gara gitu nanti semuanya berpikir diarahkan ke hal yang negatif. Padahal tidak semua seperti gitu. Akibatnya apa? Ini malah menjadi kemunduran. Itu. Ya, masih lebih mending lah biku nggak nikah kok. Tidak punya niat untuk memiliki apa. Kita datang dan pergi. Memang tidak nikah, tidak punya apa-apa. Yang dikhawatirkan hanya kalau sakit miucien. Oh iya, kalau biku tidak terkenal kamu merepotkan tuh berobat apa? Ya, saya pernah tahu ada biku yang tidak punya apa-apa, tidak terkenal, tidak bisa ceramah, sakit. Oh, nggak ada yang dukung. Jangankan untuk sakit, makan aja, jemput aja nggak ada yang mau kok. Tidak semua biku itu hokinya sama. Enggak. Ada yang apes, sandalnya sudah lusuh, nggak ada yang gantiin. Tidak ada yang beliin. Ada bikunya, sandalnya masih bagus, dikasih terus sandal. Padahal sandalnya masih ada, dikasih terus. Kenapa? Ya itulah perbedaannya, hokinya nggak sama. Jadi biku yang dapat banyak, bagi kasih temannya. Kamu belum punya, kasih. Itu bikunya bagus. Apa? Dapat apa? Dipakai bersama. Sering dapat sandal apa? Kasih teman. Dapat sabung apa? Kasih teman. Dapat yang bagus-bagus, sudah punya 2, kasih teman yang 1. Sekarang kan ada silet kan yang bagus itu, yang matanya tidak 2, kalau 2 kan kakek bisa berdarah. Sekarang kan matanya ada yang banyak, dapat 2, kasih teman yang 1. Kalau tidak dikasih dia tidak dapat. Ada yang pakai jubah, sudah lusuh, warnanya sudah sobek-sobek, tidak ada yang berdana. Gitu. Kalau makan juga tidak selalu dapat makanan bergizi. Ya, kadang-kadang umatnya datang ya tidak banyak. Tuh. Makanannya kadang-kadang hanya Indomie. Ya, tidak bergizi lah gitulah. Itu kan ada, bukan tidak ada. Saya pernah aja pindah patah, dapatnya apa? Nasi dengan pisang. Saya mirip-mirip seperti bekantan gitu. Makan pisang, kasih nasi, makan aja, mau bagaimana? Saya di negara orang, mau makan nasi, pisang.
enak juga kalau lapar. Kan namanya hidup sederhana, apa boleh buat. Ini latihan, tidak banyak tuntutan, tidak banyak cerewet. Toh juga tidak tiap hari hanya dapat pisang dengan nasi. Itu. Jadi oleh karena itu cinta kasih umat kepada biku, ya kewajiban umat itu berpikir, berucap, bertindak dengan penuh cinta kasih kepada para biku, itu sudah 3 Anda punya kewajiban. Kewajiban umat kan ada 5. Memikirkan, berbicara, bertindak kepada para biku dilandasi oleh cinta kasih. Anda yang menang sudah pasti bagus tuh. Yang keempat, kalau bikunya berkunjung sewaktu-waktu ke rumah Anda, buka pintu lebar-lebar. Silakan Bante masuk. Apalagi bantenya hanya transit, mau mungkin mau buang air kecil, ya kan? Kadang-kadang umatnya bantenya datang, oh seneng, ada umat seneng banget. Bantenya disiapin minuman. Kan ini perjalanan. Saya pernah berapa kali transit tuh. Karena sudah 4 jam perjalanan, 5 jam ke masuk ke desa itu, transit di rumahnya umat untuk ke toilet. Ya, setelah ke toilet keluar, kadang-kadang dikasih lagi minuman. Itu kadang-kadang kopi, kadang-kadang teh jahe apa itu. Kadang-kadang kopi ada lagi jahenya. Saya baru minum ada kopi jahe. Bingung ini kopi pakai jahe. Nah, kenapa? Karena lokasinya memang pakai jahe semua gitu. Itu bagus. Pentang rumahnya buka lebar-lebar, bantenya dipersilahkan masuk. Senang sekali kalau bikunya berkunjung ke rumahnya. Itu pun dadakan. Itu kewajibannya umat yang keempat. Yang kelima, memberikan dukungan, sokongan 4 kebutuhan pokok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi karena itu 7 kemunduran umat awam sengaja kami sampaikan karena saya sendiri melihat hal yang tidak bagus. Ya, semogalah umat bisa mengingat 7 hal tersebut dan memperlakukan para biku itu dengan penuh cinta kasih. Ya, karena para biku sudah ke sana kemari, ya itu capek juga loh itu transit, ya itu ceramah ke sana kemari butuh istirahat, butuh gizi, butuh perlakuan yang semestinya. Jadi semoga Anda semua tidak mengalami kemunduran, ya, bahkan mengalami kemajuan, juga termasuk nanti punya keturunan-keturunan dari alam dewa, alam Brahma. Kalau Mahasampati ini punya nanti anak-anak sekolah minggu dari alam dewa semua, oh bagus. Dia jadi pengurus rumah tangga dari alam dewa. Tuh, pengurus dapur, dewa dapur gitu. Iya, itu semua itu dewa Chaisen. Oh, dewanya dulu bisa jadi donatur. Daripada lahirnya dari mana? Dulu dia sebagai apa? Babi. Nah, dulu dari apa? Dari macan gitu. Coba kalau semuanya dari alam dewa, oh bagus, tapi tidak mudah. Tadi kami sudah sampaikan, ya semoga Anda bisa mengingat. Ya, kalaupun ada kata-kata kami yang tidak teratur atau mungkin yang tidak begitu bisa dipahami, kami mohon maaf karena memang keterbatasan. Ya, ruangannya juga seperti gini. Ya, ini ceramah tidak mudah. Tidak mudah orang lalu lalang kayak gini, tidak mudah. Ya, itu semoga Anda bisa maju dalam dhamma, senantiasa selalu bersikap yang baik, ya, sehingga tidak mengalami kemunduran. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ada yang kurang mengerti, silakan bisa bertanya kepada Bante. Tapi kami akan membatasi mungkin hanya 1 orang karena dikarenakan oleh waktu. Yang dari Bali boleh kalau mau cari belum makan. Nggak usah ikut tanya jawabnya, bisa? Nggak kemalaman. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Banyak kok yang bisa ditanyakan kok. Ya, silakan. Ada pengeras suaranya. Sudah nikah? Belum? Suatu. Ya. Belum. Nah, belum. Nah, ini bagus ini pas. Silakan. Bante,
Jadi bagaimana menasihati orang yang suka membandingkan itu? Ulang apa? Apa? Tadi ada suara motor saya nggak? Deketin saya dengar. Bante, bagaimana cara menasihati orang yang suka membandingkan itu? Yang antara biku dengan pihak lain itu orangnya. Menasihati. Iya. Bagaimana caranya? Apalagi yang lebih senior lagi itu. Ya, itu pertanyaannya. Ya, itu aja. Kalau ngefans itu biasa, ya. Kalau ada pun umat mengefans itu biasa ya. Anda tidak perlu terlalu itu. Ya maksud saya di sini ini mencurigai para biku itu secara berlebih-lebihan. Kecurigaannya semakin hari semakin meningkat, ya. Itu yang perlu kita hindari. Tapi kalau ada itu bikunya datang, ini banyak umat yang datang, ini kalau bikunya datang ini yang sedikit, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena masing-masing punya ya itu kita bisa maklum ya. Itu wajar kok. Bahkan bikunya harus hati-hati jangan sampai timbul iri. Ya, saya kalau ketemu dengan biku senior, saya kan harus ngerti. Ini banyak di sini, saya kan tidak diperhatiin. Itu malah bagus bagi saya. Untuk melatih saya punya diri, jangan sampai saya merasa seperti kehilangan apa lagi itulah ya itu. Jadi itu Anda tidak usah khawatirkan, itu biasa ngefans, ya biasa itu. Kalau Bante Utamo datang, bludak, gitu kan, biasa, tidak menjadi masalah. Malah kita seneng kalau bisa banyak umat yang datang Bante Panyo, banyak yang datang. Malah kita senang. Kenapa? Bisa ada kita punya biku yang malah bagus. Kenapa saya sedikit Bante? Kok saya ya perbaiki diri sendiri. Waktu ceramah juga harus punya sumbernya, perbaiki ceramahnya kan gitu. Karena ada biku itu diperhatikan umat itu memang karena ceramahnya pas, umatnya mendapatkan manfaat. Makanya juga dapat perlayanan, perhatian yang tidak sama ya. Itu yang Bante maksud di sini kecurigaan aja ya. Yang Bante maksud tadi itu begitu Bante ada yang telepon, lalu umatnya, siapa lagi yang telepon itu dia? Siapa lagi yang telepon itu? Begitu Bantenya keluar, siapa yang jemput tadi? Siapa mana? Itu ya, Bantenya mau hilang kemana? Mau cari kemana? Kalau perlu pakai detektif, cari di mana Bante? Gitu ya toh. Ya gitu, jangan sampai seperti gitu ya. Itu kecurigaan yang tidak baik. Lebih bagus kalau tanya, Bantenya sakit. Itu baru Anda, siapa tadi, sudah kasih bawa ke dokter, itu lebih bagus toh. Daripada yang enggak ya. Tapi kalau bikunya dibanding-bandingkan itu wajar ya. Ada biku yang memang banyak umatnya. Sang Buddha sendiri aja ketika berceramah Brahma turun, Dewata turun. Kalau ada biku-biku lain, saya kok tidak turun? Itu. Ada bikunya ceramah panjang lebar, banyak dia bisa kupas, dewanya tidak tepuk-tepuk tangan. Ada satu biku ceramahnya hanya satu syair, dewatanya tepuk-tepuk tangan. Kalah yang banyak ngomong tapi tidak tepuk. Kenapa? Karena bikunya ini praktekkan, walaupun satu syair, tapi dia betul-betul praktekkan, makanya dewanya tepuk-tepuk tangan. Gitu kan, ada kisahnya, baca buku ya. Seneng banget tuh kalau baca buku Dhammapada, bagus banget. Oke ya. Kalau ada bikunya dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan seperti gitu karena karakter, karena dia punya kelebihan, itu oke ya. Itu alamiah, biar natural aja. Ada yang lain? Calon ibu, ada yang kurang jelas? Ciri-ciri, silakan ini. Udah nikah? Sudah Bante. Udah. Bagaimana kalau anak saya kan sudah 20-an gitu. Jadi mulai ada yang deket-deket gitu. Terus sepertinya dari kalangan yang Buddhis tapi tradisi gitu kan. Biasanya kalau kita mau mengenalkan Dhamma kepada orang-orang yang lebih cenderung ke tradisi itu, apalagi kan dia dari keluarga yang lain gitu Bante. Bagaimana ya Bante? Saya kira bayinya, anaknya baru 2 bulan. Siapa yang deket-deket? Ternyata didekati sudah 2 bulan ini, pacaran. Iya, maksudnya sudah dalam 2 bulan ini deket. Ya, saya kaget.
Iya, maksud saya tadi itu saya kira anaknya baru 2 bulan, siapa yang dekat? Ternyata 2 bulan ini ada yang mendekati sudah 2 bulan. Itu. Memang Sang Buddha sudah menyampaikan, kalau mencari pasangan itu kan ada 4 setara, ya kan? Keyakinan sama, moralitas sama, kedermawanan sama, kebijaksanaan sama, betul nggak? Tapi ingat, ada juga orang sebenarnya dikatakan Buddhis keyakinannya, tapi sebenarnya dia bukan Buddhis tulen. Kenapa dia Buddhis? Karena keturunan. Hanya KTP doang. Makanya ada yang mengatakan, kok Buddhis bisa begitu Bante? Jangan salahkan Buddhisnya dong. Betul tidak? Pribadinya. Karena tidak punya kualitas. Dia sebenarnya tidak boleh dikatakan Buddhis. Hanya karena orang tuanya Buddhis, dia Buddhis. Atau mungkin karena keuntungan. Ada orang karena keuntungan menjadi Buddhis. Ada juga orang itu misalnya dibacain parita sembuh. Wah. Karena sembuh dibacain doa. Ada orang pindah agama loh. Setelah dibacakan doa-doa sama rohaniawan tertentu yang katanya bisa masuk surga itu, kita kan tidak pernah tawari orang masuk surga. Memangnya nenek moyangnya yang pegang kunci surga. Ini dibacain parita sama bantenya, sembuh, langsung dia masuk ke Buddhis. Ya kita tidak mengharapkan umat yang seperti itu. Nah, itu orang kalau beragama hanya karena keuntungan, kesehatan, kesembuhan, itu bukan yang baik. Kita harus arahkan supaya dia betul-betul menjadi Buddhis karena sadha, karena keyakinan. Pasti tidak akan pindah keyakinan tuh. Mau diapain pun nggak mungkin. Omong kosong, nggak ada cerita. Kalau orang betul-betul paham ajaran Sang Buddha, tidak akan mungkin pindah agama, nggak mungkin. Tidak akan bisa itu. Ya. Itu. Kemudian dia pindah, dia menjadi Buddhis karena takut diancam-ancam orang tuanya. Itu. Misalnya kalau kamu mau sama anak saya, kamu harus pindah Buddhis. Kalau enggak. Takut dia itu. Wah, saya kehilangan nih nanti ini. Akhirnya dia pura-pura, ya. Ini kan dipelihara, ya gitu. Dia takut tidak diterima sama camernya, calon mertuanya gitu. Nah, yang keempat, memang dia Buddhis karena keyakinan. Ini yang patut, yang paling benar. Tapi kita juga jangan juga mengabaikan jodoh karma. Ada memang orang itu menikah itu karena memang sudah jodohnya. Ada jodoh karma. Ada jodoh karmanya. Yengfen. Ada tali merahnya. Walaupun dia agamanya lain, dia juga akhirnya mau. Ya, kadang-kadang nasibnya orang, jalan hidupnya sudah seperti gitulah. Ada wanita sudah tahu itu calon suaminya jelek, pemarah, tahu dia, tapi apa daya, tai kucing terasa coklat. Betul tidak? Cinta itu buta kan? Lah orang tua dilawan, orang tuanya dilawan. Kenapa? Inilah salah asuhan. Anaknya sudah dididik dengan cara yang salah. Mau bagaimana? Jangan salahkan siapa-siapa. Sudah jadi beton, baru mau diarahkan. Harusnya itu sekolah minggu sudah diberitahu, ceramah-ceramah sudah dengar. Pilih mana? Resiko. Cari pasangan yang beda agama, pandangan salah. Dia menganut pandangan salah. Mana mungkin datang dari alam dewa? Nggak mungkin. Betul tidak? Lo sudah salah pandangan kok. Kita yakin kepada hukum karma, dia tidak yakin. Betul tidak? Kita percaya sama Buddha, Dhamma, dan Sangha, 3 permata, dia percaya sama jimat-jimat. Percaya sama yang di luar sana. Kok sudah bertolak belakang. Ada seorang wanita kita pernah nasihati juga, pacaran. Dia berani putuskan itu laki-laki itu karena keyakinannya tidak sama. Hebat tuh wanita itu. Dia berani putuskan sambil nangis-nangis juga. Ya, bagaimana? Daripada dia ke sana pandangan salah. Akhirnya dia berani putuskan, akhirnya dapat jodoh yang pas. Sudah juga, sudah nikah, sudah bahagia. Sekarang anak Anda bagaimana diyakinkan? Mau dikorbankan keyakinannya atau bagaimana? Yang kedua, lihat dulu ya laki-laki itu ya. Jangan juga buta-buta kalau Buddhis langsung Anda oke, padahal dia tidak oke. Oh, bisa saja Buddhis tidak oke. Ada orang tidak Buddhis, agamanya lain tapi hatinya, dhammanya. Betul KTP-nya tidak Buddhis, tapi cara berpikirnya Buddhis, punya metta, kasih sayang, setia kepada istrinya, bertanggung jawab. Itu kan semua dhamma itu semua itu. Memang dia tidak mengenal wihara. Dia juga
tidak begitulah, kalau tidak fanatik, maksudnya tidak fanatik membuta. Ya dia biasa kadang-kadang ke tempat ibadah itu, saya tidak sebutkan tempatnya. Dia kadang-kadang ke sana, tapi dia tidak fanatik membuta. Setelah diselidiki, ternyata ini calon menantu laki ini, oke orangnya ini. Dari keluarga baik-baik, tidak durhaka sama orang tuanya, ya kan gitu. Bertanggung jawab, wajahnya juga oke, kantongnya juga oke. Pas dah. Loh harus bilang gitu loh, kantong gak masalah Banti, siapa bilang gak masalah? Oh kantongnya kering, kempes, bisa repot nanti. Ya kan gitu, masih banyak pertimbangan yang lain, ya toh? Daripada Buddhis, KTP-nya Buddhis, semuanya, sudah cocok, ternyata di sininya tidak Buddhis, ucapannya tidak Buddhis, galak, tidak sopan. Itu. Tapi hati-hati juga sih, biasa sih menipu semua yang gitu-gituan. Waktu pacaran baik sekali gitu, setelah menikah kelihatan belangnya, kan gitu. Jadi sekarang ini bukan untung-untungan, cermat-cermatan. Nah, jadi calon mertua itu repot, karena orang tua itu punya tugas menikahkan anaknya dengan mencarikan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Jadi orang tua juga ini harus pasang radarnya gitu. Oh iya, jangan salah, anak Anda kan kalau sudah itu buta toh, ada pihak ketiga kasih. Orang tua kadang-kadang kata hatinya itu jangan sampai anak sampai tidak perhatikan. Ada orang tua itu sudah larang anaknya, jangan-jangan. Sebenarnya orang tua itu sudah punya kata hati, sudah tahu gitu loh, ada feeling. Ada feeling, tapi anak ini yang namanya sudah jatuh cinta kayak gitu. Itu. Ya, kalau tadi kan tai kucing terasa coklat. Tapi kalau betul-betul sudah bermasalah, coklat terasa tai kucing. Nah, celaka kalau sudah kayak gitu. Ya, ya. Jadi memang harus diselidiki secermat-cermatnya. Kalau sudah cermat masih salah pilih, apa boleh buat? Loh sudah diseleksi ketat kok, lolos juga nih. Ini serigala lolos, serigala berbulu domba gitu. Ya, jadi itu hanya satu faktor aja. Kadang-kadang memang ada hal-hal tertentu anak sudah tidak bisa lagi dipisahkan, ya. Tapi kalau memang itu sangat tidak bagus, orang tua juga harus melarang. Ya, misalnya tahu anak ini memang sangat fanatik dengan agamanya, kemudian dia kurang ajar sama orang tuanya, nah itu, berani maki orang tuanya, apalagi pukul orang tuanya. Wah, ini dapat calon menantu kayak gini, tidak bagus, ya. Tapi yang lebih terpenting, yang bersangkutan harus hadir ketika ada ceramah gini. Anak Anda hadir, jadi tidak hadir. Jadi itu semogalah dia bisa cermat. Ya, dia cermat maksudnya, teliti, ya teliti, supaya dia itu tahu mau yang mana, ya toh. Ini kan pasangan kan tidak, ya itulah susahnya kita. Kalau kita dia orang Asia ini. Bukan seperti orang bule, cocok lanjut, tidak cocok bubar. Kan kita kan seperti itu. Betul tidak? Kita kan tidak seperti orang bule. Orang Asia tidak punya kebiasaan seperti gitu. Cocok lanjut, tidak cocok bubar. Kalau pacaran oke. Coba dulu kalau nggak cocok, tidak cocok. Misalnya pacaran sudah tahu tidak cocok ya bubar. Tapi kalau sudah nikah, tidak bisa seperti gitu. Orang bule bisa. Cocok lanjut, tidak cocok bubar. Mereka punya budaya tidak masalah, tapi kita Asia tidak punya budaya seperti itu, belum ke sana, dan semoga tidak ke sana. Kita ke sana ya. Sudah benar itu, Anda beritahu aja anak Anda supaya teliti, banyak faktor yang bisa dipertimbangkan seperti tadi saya katakan. Ya, cari tahu dulu dia punya silsilah, ya. Tuh, dia punya bibit bobot. Diselidiki itu. Makanya banyak orang tua itu cerewet. Tanya siapa dia, marganya apa, dia dari mana, di mana keluarganya. Kalau bukan di kota itu lebih repot lagi. Dia harus misalnya di pulau lain, itu dia harus hubungi orang di sana cari tahu. Ya, makanya orang tua itu jadi sulit. Jadi orang tua itu tidak mudah karena dia mau anaknya itu selamat, mau bahagia, tidak mau salah pilih. Makanya orang tua kadang-kadang itu bisa tidak tidur itu kalau pikirin anaknya kayak gitu. Itu anak kadang-kadang tidak tahu diri ya. Orang tua malah kadang-kadang anak malah mengatakan, ada anak sampai ngomong begini loh, ya nikah ini sebenarnya siapa, saya atau mama?
Mama aja yang menikah kalau begitu, kurang ajarnya tuh anak tuh. Masa mamanya disuruh nikah sama itu? Ya nikah ini saya atau mama ya? Ini kurang ajarnya anak ini. Lo mau dibantu malah ngomongnya kasar kayak gitu. Tidak boleh. Makanya anak kalau sudah salah didik ya begitu susah. Susah. Ini mungkin anaknya mungkin ada dari alam ayam. Ayam mau kawin aja tuh ayam tuh. Susah. Tapi kalau ada di alam dewa itu dia cerdas. Sebenarnya anak yang datang dari alam dewa itu cerdas kok. Pintar dia itu. Karena alam dewa itu mereka punya mata dewa. Mereka punya bibit. Feelingnya jalan. Bagus. Apalagi dari alam Brahma. Konsentrasinya bagus. Metanya bagus. Itu anak dari alam Brahma itu ciri-cirinya dia tidak bisa bunuh binatang. Karena memang dia punya kelebihan apa? Brahma wihara. Makanya bisa terlahir sebagai Brahma itu karena punya metta, karuna, mudita, dan upeka. Makanya ketika dia jadi manusia, pasti dia tidak akan sanggup membunuh. Binatang kecil pun dia tidak sanggup membunuh. Kenapa? Memang kualitasnya dari alam Brahma. Itu. Tapi kalau ada anak Anda berani makan cacing hidup-hidup, maka yang mentah-mentah ini ya. Itu ya, semoga Bante harapkan Anda mendapatkan mantu yang betul-betul yang baik. Ya. Kalau bisa dapat yang sekeyakinan. Kalau tradisi pun juga biasanya tradisi itu malah lebih bakti. Saya sering ketemu dengan umat tradisi kok. Di Bali banyak umat tradisi. Mereka ini kalau baik sekali tuh. Mereka tidak ini betul-betul memang ajaran orang tuanya itu. Karena orang tuanya yang mendidik seperti itu, makanya mereka seperti itu. Tergantung juga didikan. Jadi belum tentu orang tradisi itu kalah dengan orang yang Buddhis. Buddhis maksudnya Buddhis yang tempelan ini. Ya, Buddhis yang hanya tempelan itu loh. Tapi tidak, pikirannya tidak Buddhis ya. Itu. Banyak kok yang juga bahagia. Ya, asal tidak fanatik aja. Anak dilarang ke wihara lagi setelah nikah. Kalau punya cucu, punya anak, harus tidak boleh lagi ke wihara, ya itu menyedihkan. Sangat menyedihkan kalau sudah kayak gitu. Makanya selidiki. Sebelum direstui, diselidiki dulu. Kalau orang tua tidak restui pernikahan anak maksa-maksa nikah kadang-kadang juga tidak bagus. Bukan hal yang bagus, terus terang. Kalau ada anak dilarang orang tuanya nikah, itu sebenarnya pertanda tidak bagus. Di zaman lampau, saking hebatnya itu ajaran bakti kepada orang tua, anak mau aja dijodohkan, tidak menjadi masalah. Yang penting orang tua bahagia. Nanti mau bagaimana itu belakangan. Membalas budi orang tua maunya bagaimana, saya ikut aja. Kadang-kadang dijodohkan dalam kandungan, mereka juga mau. Itu dulu, cerita dulu. Bahkan ketika menjelang menikah pun tidak tahu suaminya kayak apa, mukanya, istrinya kayak apa. Nanti pada waktu malam pengantin dibuka dia punya ya, pernah nonton lihat film klasik pakai kayu, enggak boleh pegang pakai tangan, sopannya dulu. Orang dulu sopan sekali loh. Enggak boleh pakai tangan, pakai kayu dibuka, begitu buka baru tahu, wah suami. Ini wanita ini begitu dibuka kaget lihat suaminya juga lihat, kaget juga lihat istrinya, dua-duanya kaget. Itu ceritanya ada. Kenapa? Karena waktu pacaran mereka menyembunyikan kejelekannya. Ada satu kisah sebelum ini, kan masih ada waktu, enak ya ngomongnya aja ya. Yang satu wanita ini kan selalu kasih lihat sisi kanan aja. Kalau lihat suaminya pergi sawah, dia hanya melihat dari gini. Ini ditutupi gini, gitu. Ya laki ini setiap kali lewat di rumahnya itu perempuan itu pakai caping. Di punggungnya ada caping dikasih gitu. Itu. Nah, jadi ya wanita ini kalau lihat keluar itu selalu ditutupi yang sebelah kiri. Kalau ya laki ini selalu pakai caping di belakangnya. Nah setelah menikah baru ketahuan ya wanita ini matanya rusak yang sebelah kiri. Makanya selalu pakai yang kanan. Ya laki juga begitu, cacat punggungnya, bongkok, ada tulangnya menonjol. Makanya selalu pakai caping ditutupi. Artinya apa? Begitulah kenyataannya. Ketika belum menikah, semua yang jelek-jelek disembunyikan. Makanya ada yang mengatakan kalau selama pacaran tidak bertengkar, tidak tahu ada apa-apa, itu malah berbahaya. Lebih bagus kelihatan belangnya lebih dulu, lebih bagus, ya kan? Daripada nanti setelah menikah baru ketahuan itu. Ya, pasang radarnya tinggi-tinggi. Antenanya sudah berapa panjang loh.
Enggak apa-apa, memang begitu. Siapa keluarganya, siapa orang dekatnya, Anda tanya aja, itu gimana orangnya, bagaimana gitu. Ya kepo sedikit lah. Demi kebahagiaan anak. Tapi kecurigaan yang tanpa dasar juga keliru. Jangan lihat orang juga dari karena tidak punya uang banyak atau banyak uang, bahaya juga tuh. Banyak uang juga belum menjamin, tapi itu pun juga sudah bagus. Iya toh? Bagus. Saya pernah ditanya juga tuh, dikasih ini kata-kata gitu. Ada wah, ini kumpulan ini diceramai. Kalau pilih suami, ibu-ibu yang belum nikah ini kan, wanita-wanita ini pilih yang mana? Yang jelek wajahnya tapi saleh. Itu. Wajahnya henang kang. Tuh. Jelek. Atau wajahnya ganteng tapi tidak saleh. Toh saleh. Bermoral luhur gitu loh, agak luhur gitu. Ini perempuan pada bingung-bingung semua, pada bisik-bisik. Akhirnya ada satu memberanikan diri. Pak Pendeta, saya milih calon suami yang ganteng walaupun tidak saleh. Pendetanya kaget. Loh, bukannya saleh yang dipilih walaupunnya jelek. Jawabannya apa? Kalau dia jelek, didoain bagaimanapun tidak mungkin jadi ganteng. Betul tidak? Oh, namanya sudah jelek, didoain bagaimanapun ya begitu modelnya. Tapi kalau dia sudah ganteng, didoain, semoga dia bisa bermoral. Masih bisa berubah toh? Tapi itulah, semua diharapkan yang bagus-bagus. Tidak ada orang yang mengharapkan yang jelek-jelek. Ya gitulah kenyataannya. Ya. Jadi gini aja. Ya, sebentar ringaskan, cari calon suami yang baik itu yang pertama, dia menghormati istrinya. Menghormati. Kalau dia sudah tidak menghormati, itu sudah tidak bagus. Yang kedua, lembut, tidak kasar kepada istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setia kepada istrinya. Yang keempat, dia percaya kepada istrinya. Artinya, dia ada kepercayaan ngurus keuangan, ngurus rumah tangga. Yang kelima, suami ini bisa membahagiakan istrinya. Jadi dia selalu memperhatikan istrinya supaya istrinya itu bahagia. Menurut penjelasan itu memberikan hadiah-hadiah. Jadi kalau selama pacaran tidak ada hadiah, atau selama pacaran dia banyak hadiah, setelah menikah tidak ada hadiah. Artinya apa? Jangan cari yang pelit. Karena membahagiakan istri itu memang dengan hadiah-hadiah. Itu yang paling nyata. Misalnya apa? Kasih sepatu, kasih sandal, kasih gelang, kasih baju, kasih berlian kalau ada duit. Kalau tidak ada duit kasih permata palsu. Kasih batu akik. Kalau berkunjung ke rumah kelihatan dia itu agak royal. Memang begitu kalau orang pacaran tuh ya, laki itu suka membahagiakan, apalagi setelah nikah kan gitu. Semasa pacaran aja dia begitu suka memberi. Tapi pada kenyataannya banyak ibu-ibu mengatakan sekarang sudah tidak ada hadiah-hadiah. Kenapa? Saya tidak mengharapkan hadiah seperti itu, Bante. Saya hanya mengharapkan semoga dia masih menyayangi saya. Dulu kalau ngomong dengan dia bisa berlama-lama, Bante. Ya, sekarang kalau ngomong dengan dia ketus, suaminya ketus. Ngomong cepat. Ini kuping panas nih. Itu pulsa mahal. Cerewet. Apa yang mau ditanyain? Apa yang kemauan? Cepat-cepat, saya lagi banyak kerjaan ini. Itu kalau sudah nikah. Pada waktu pacaran jangan tutup dulu ya, jangan tutup. Kuping istrinya sudah panas nih. Jangan dulu. Kadang-kadang sudah tiduran pakai teleponnya, halo. Ini calon istrinya ini sudah mengantuk. Udah ya, jangan tutup dulu. Setelah nikah, 5 tahun pertama sih masih bagus. 10 tahun, 20 tahun apalagi itu. Begitu istrinya ngomong seperti enggak mau dengar. Ngomongnya juga sedikit-sedikit, yes no. Kalau ditanya, ya, tidak. Gitu. Tidak ada lagi kembang-kembangannya, kasar, ketus. Itulah kenyataannya seperti gitu. Akhirnya muncullah istilah, ya wajar, anicca.
Memangnya anicca itu selalu kelihatan yang jelek ya? Apakah yang jelek menjadi baik juga bukan anicca? Kok selalu aniccanya itu kok selalu menuju ke arah yang tidak benar? Betul tidak? Ya, yang jelek-jelek juga jadi bagus juga anicca. Dulu dia tidak baik, sekarang menjadi baik. Ya toh? Kan juga perubahan toh. Gitu. Ya, itu 4 ya. 5, teman-teman sudah tadi kasih hadiah. Jadi anak-anak diberitahu itu cari calon suami itu kelihatan sudah ini 5 ini. Kalau waktu pacaran dia sudah tidak menghormati Anda, hati-hati. Nah, kamu sana aja, kamu ini udah tahu apa-apa. Perempuan apa? Perempuan jangan banyak apa, kamu memandang remeh, kemudian kasar, tidak lembut. Nah, ini sudah tidak bisa jadi suami yang baik nih. Perlu ditatar itu. Tuh. Apalagi sudah tidak setia, kelihatan sudah tidak setianya, bohong. Oh, pacaran aja di sana, ada yang lain, dia mengatakan dia sibuk padahal dia ada yang lain. Ini memang banyak seret. Sini ada lagi yang lain. Kalau tidak cocok di sini ada yang sudah menanti gitu. Ini namanya pacaran yang tidak setia gitu. Kemudian yang keempat, dia tidak percaya sama calon istrinya. Sudah menunjukkan sikap tidak percaya. Kalau perlu ke notaris. Kalau nanti nikah kamu tidak nuntut harta gono gini. Nanti kamu menikahi saya hanya karena harta saya. Sekarang kamu tanda tangan. Kalau cerai nanti ada sesuatu kamu tidak nuntut apa-apa. Oh, sudah gitu diperlakukan. Kan tidak pantas. Itu contoh yang kasar. Itu supaya tambah diingat. Itu. Yang kelima, selama pacaran tidak ada kebahagiaan. Saya tidak sebagai calon istri, rasa-rasanya kalau saya nikah dengan dia ini apes. Apes. Betul tidak? Waktu pacaran aja saya tidak bahagia, terlalu banyak air mata. Itu. Kalau pergi makan, mau apa lagi itu, dia punya lebih, dia kasih yang paling jelek. Kalau mau makan apa, ndaklah kita makan bakso aja. Tuh. Selalu kasih yang jelek-jelek. Ya. Itu. Banyak kok jadi faktor ya. Tadi Bante kan sudah sampaikan, jangan yang cari pemabuk, penjudi, tidak bertanggung jawab, pengangguran, mata keranjang. Lebih bagus mata sipit. Mata keranjang itu bolong-bolong. Tahu keranjang kan? Bolong-bolong matanya. Kalau tutup mata gini tapi bukan. Itu namanya mata keranjang. Ya, itu. Ya sudah tahu genit gitu, hati-hati. Makan hati nanti kalau dapat suami kayak gitu. Ada yang lain sebelum kita tutup sudah selesai? Ah, sudah jam 9 ya. Padahal asyik loh ini masih mau ngomong.